Gimana sih cara meminimalisir plot hole dalam karya novel? Well, aku bakalan bahas itu semua. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di channel Menjadi Penulis, sebuah channel yang akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepenulisan atau juga event tentang kepenulisan. Well, sesuai judul, kita akan membahas tentang plot hole kali ini. Pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasinya ya, supaya ketika aku update, kalian bisa langsung nonton. So, langsung aja kita bahas. Di dalam sebuah karya, biasanya novel, misalkan film, cerpen, nah kita sering mendengar istilah dari plot hole. Kalau di dalam bahasa kita, plot hole itu berarti sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu yang kayak inkonsisten gitu. Awalnya kayak gini, kok jadi kayak gini gitu loh. Kalau diartikan secara kata per kata, mungkin artinya bukan ini gitu loh. Jadi ada lubang gitu, lubang besar yang justru membuat si karya tersebut jadi buruk gitu, dalam artian jadi kurang sempurna. Ya meskipun ya setiap karya itu pasti nggak ada yang sempurna, setidaknya dengan adanya pengkritikan tentang plot hole ini tentunya akan menjadi pembelajaran juga bagi para pegiat kreatif itu gitu loh. Itu setidaknya sedikit tentang plot hole. Jadi plot hole itu kayak sesuatu yang nggak masuk akal, sesuatu yang kayak berubah-ubah, gak konsisten, dan itu merupakan suatu kekurangan gitu yang harus diperbaiki. Tentu saja ada berbagai hal yang sering terjadi di dalam novel ini, bisa disebut plot hole juga. Misalkan kesalahan yang sangat fatal tapi padahal itu kesalahan kecil, misalkan kesalahan penyebutan nama. Di awal di bab 1 namanya Rani, di bab selanjutnya jadi Reni atau jadi Ranu gitu. Nah itu plot hole juga. Itu kayak sepele banget ya soal nama, tapi justru bisa mengubah makna, bisa mengubah cerita juga gitu loh. Awalnya misalkan kita suka, jadi mendadak ilfeel, kok kayak gini, namanya jadi berubah gitu loh. Ini kok gampang banget merubah nama gitu, nggak numpang dulu gitu ya. Kemudian hal yang sering terjadi juga yaitu mengenai karakter biasanya. Ketika misalkan karakter si ini di awal itu penyayang, baik, lembut, tiba-tiba jadi pemarah, jadi gimana, dan itu nggak ada lanjaran sama sekali atau nggak ada detail di awal gitu. Jadi kayak langsung aja kayak gitu. Nah itu plot hole juga gitu masuknya. Jadi kayak kok nggak konsisten, karakternya kayak gini, kok jadi kayak gini, kecuali memang di awal itu ada lanjaran-lanjaran tertentu yang membuat si tokoh itu jadi seperti itu gitu loh. Jadi harus ada petunjuk-petunjuknya gitu. Kalau ujuk-ujuk dari kayak gini, ojol-ojol kayak gini gitu, nah itu menjadi suatu kekurangan gitu loh. Kekurangan yang tentu saja bakalan jadi bahan kritikan, tentu saja menjadi bahan perbaikan juga bagi kita. Tapi kita daripada mengobati istilahnya, kita mending mencegah gitu loh. Dan ada beberapa hal yang akan aku sebutkan untuk meminimalisir plot hole ini. Pertama, pastikan kamu tidak tergantung dengan kebetulan. Kebetulan itu sering banget terjadi di dunia nyata kan. Kayak, kebetulan gue ketemu sama dia gitu loh. Gak nyangka gitu. Tapi di novel, meskipun itu karangan kita, meskipun karangan manusia, kita justru harus meminimalisir kebetulan-kebetulan tersebut. Kebetulan ada dokter, jadi bisa diobati. Kebetulan ada polisi, jadi bisa terhindar dari maling misalnya. Itu kebetulan-kebetulan seperti itu kayaknya harus sudah mulai dihilangkan. Karena itu satu-satunya cara penyelesaian masalah yang sangat gampang. Dan hal seperti ini kalau di penulisan novel tentu saja menjadi sesuatu yang bisa dibilang kurang bagus lah gitu. So, mulai dari sekarang teman-teman bisa menghilangkan kebetulan-kebetulan yang sering kita masukkan. Bahkan secara tidak sadar kita masukkan gitu, padahal itu kebetulan gitu. Yang kedua, usahakan ketika menulis, kamu menuliskan penanda waktu. Sebenarnya kalau konsisten, misalkan di bab 1 nih, suka ada kan kita menulis novel itu kayak misalkan bolak-balik dari tahun sekarang ke masa lalu. Suka ada kan tipe-tipe penulisan seperti itu, boleh-boleh aja gitu, asal konsisten gitu. Jadi si pembaca juga bisa mengerti. Tapi kadangkala ada misalkan tulisan yang kayak gak ngerti ini masa lalu atau masa sekarang gitu. Nah, sebisa-bisa kita masukkan penanda, entah hari, entah minggu, entah bulan, entah tahun gitu loh. So, mulai dari sekarang kalau misalkan seandainya naskah kamu agak-agak rumit, ya setidaknya dikasih penanda-penanda seperti itu gitu. Meskipun sebenarnya
enggak juga nggak apa-apa gitu. Kalau pembacanya misalkan berpikir, tentu saja mereka akan tahu. Tapi ini untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang hal semacam itu jadi bikin penulisnya bingung sendiri gitu loh. Jadi itulah yang bikin adanya plot hole. Yang ketiga, pastikan kamu riset dengan sangat baik. Salah satu plot hole yang sering terjadi adalah kesalahan dalam penyebutan nama daerah misalkan, atau kesalahan dalam penjelasan tentang sejarah, atau penjelasan tentang makanan khas, atau apapun hal yang berhubungan dengan kenyataan yang ada gitu. Misalkan aku mau menuliskan latarnya itu di Garut. Nah, aku tentu saja harus menuliskan hal yang berhubungan dengan Garut gitu. Bukan menuliskan sih, meriset gitu. Mencari yang benarnya itu seperti apa, karena takut-takut nanti kepleset gitu, dan hal tersebut bisa menjadi kesalahan gitu. Kesalahan ini yang sering disebut plot hole gitu loh. Jadinya kayak yang baca pun, loh kok gini? Harusnya gini, apalagi misalkan dibaca oleh orang lokal asli, orang Garut misalkan baca novel tersebut, kemudian kayak dibaca-baca-baca, ternyata kok kayak gini, nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, itu yang disebut plot hole juga gitu. Mulai dari sekarang makanya sebisa-bisa riset gitu loh. Bakalan kelihatan kok mana tulisan yang nggak riset dan mana yang riset. Meskipun aku pun sama gitu, kayak riset itu sesuatu yang sangat susah gitu, dalam artian ketika mencari datanya kita harus mencari referensi yang banyak gitu. Tapi itu risiko gitu ketika kita misalkan ingin menuliskan novel gitu. Jadi novel itu bukan hanya karangan semata, tapi kita harus menyesuaikan dengan banyak hal. Salah satunya dengan settingnya gitu, dengan latar tempatnya atau latar waktunya gitu. 3 poin yang aku sebutkan barusan adalah poin yang berhubungan dengan naskah itu sendiri, dengan internal gitu, dengan biasanya teknisnya, dengan cerita-cerita di dalamnya gitu. Nah, sekarang aku akan menjelaskan beberapa hal yang bisa kita coba untuk meminimalisir plot hole dari luarnya. Yang pertama, kita bisa share tulisan kita ke platform dulu sebelum diajukan ke penerbit. Biasanya pembaca-pembaca di platform itu pada peka gitu, pada gampang tahu, gampang menemukan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kadang-kadang kalau penulis yang baca itu kayak sempurna gitu, tapi ternyata ketika dibaca sama orang lain, mereka bakalan menemukan hal yang kok kayak gini ya. Nah, itu fungsinya platform sebenarnya. Selain kita mendapatkan pembaca, tentu saja kita akan mendapatkan banyak masukan dari mereka. Yang kedua, kalau kamu misalkan gak nulis di platform, kamu bisa punya first reader. Jadi kayak gimana ya, kamu sebelum mengajukan ke penerbit, kamu bisa memberikan naskah kamu untuk dibaca oleh seseorang yang kamu percayai. Entah misalkan editor kamu, editor pribadi, asik, udah punya editor pribadi ya. Ya pokoknya orang yang kamu percaya deh gitu. Kayak misalkan senior kamu di kepenulisan atau siapa. Biasanya mereka akan bisa memberikan masukan-masukan atau sesuatu yang membuat naskah kamu akan lebih baik gitu loh. Itu sangat-sangat penting. Hal ketiga, pastikan setelah menulis novel, beres nih nulis, kamu jangan langsung editing gitu. Karena biasanya hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan itu susah ditemukan, karena kita itu udah nulis lama gitu. Terus kita langsung hajar editing. Biasanya otak kita itu udah ngebul gitu, udah kayak kemana-mana pikirannya. Makanya lebih baik diendapkan aja dulu, disimpan dulu seminggu atau 2 minggu gitu. Biasanya setelah itu kita akan banyak menemukan hal yang harus kita revisi, yang harus kita ubah, yang harus kita tambahkan, termasuk tentang plot hole ini gitu loh. Nah teman-teman, itulah cara untuk meminimalisir plot hole gitu. Sebenarnya ketika kamu menulis novel kemudian ada plot hole-nya, itu manusiawi banget. Tapi alangkah baiknya kita mencoba untuk mencegah itu sebelum dikonsumsi publik lebih luas gitu loh. Kita bisa memperbaikinya terlebih dahulu sebelum naskah tersebut benar-benar tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. So itu saja video kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya juga kalau ternyata video ini penting buat kamu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.